Bab 104. Hahaha, mereka sudah mati. Lihat, mereka semua mati. Banyak sekali yang mati di pintu masuk desa. Apa yang terjadi di dalam? Harimau itu ganas sekali. Saya tidak tahu apakah Chen Ce berhasil lolos. Bahkan penduduk desa pun tidak dapat melarikan diri. Mereka dikejar dan dibunuh olehnya. Cih, kupikir orang-orang di Chenjiachun begitu hebat. Apakah mereka tahu, semua dibunuh oleh rencana Tuan Zhou. Ujian dari bawahannya membuat bibir Zhou Biao melengkung tanpa sadar. Sebuah batu besar akhirnya jatuh di hatinya, karena dia tidak hanya melihat begitu banyak orang mati, tetapi dia juga melihat seekor anjing kuning besar berkeliaran di dekat mayat. Apa artinya ini? Artinya harimau jahat itu sudah pergi. Jika tidak pergi, anjing kuning besar ini tidak akan berani muncul begitu saja di sini. Oleh karena itu, hati Zhou Biao yang menggantung akhirnya lega. Tampaknya orang-orang di desa Chenjia menderita banyak korban. Cek, saya tidak tahu apakah ada yang masih hidup. Zhou Biao menendang mayat di tanah dan berbicara dengan wajah bangga. Semua orang masuk ke desa dan menjadi tidak terkendali dan sombong. Du Zongxuan mengepalkan tinjunya dan tersenyum keras pada Zhou Biao. Selamat, Tuan Zhou, balas dendam besar Anda telah terbalas. Tidak ada yang berani bertanya lagi tentang tingkat pajak tahunan. Di seluruh kota Xinyu, mulai sekarang ini semuanya terserah padamu, hahaha. Kata-kata ini menyentuh hati Zhou Biao. Entah bagaimana dia menghabiskan malam-malamnya, beberapa bulan ini. Dia adalah seorang pemimpin bandit, tetapi dia menjadi lebih bangga dan sombong ketika menjadi serif. Dia adalah orang yang tidak dapat diganggu oleh siapapun di seluruh kota Xinyu. Tapi begitu dia menjabat, lebih dari 30 bawahan barunya menghilang sekaligus. Hal ini langsung membuatnya tertekan. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan desa Chenjia, namun ia tidak berani menyinggung desa Chenjia, karena takut jika tidak hati-hati, ia akan mengikuti jejak Li Hu dan yang lainnya. Lalu, ada masalah pajak tahunan, dan kemudian sarjana besar Wang Hongwen muncul, selangkah demi selangkah, mendorong Chenjiachun menjadi desa yang tidak dapat diganggu oleh Zhou Biao sama sekali. Entah berapa kali dia ingin menyingkirkan Chen Ce dan Chenjiachun. Dengan Chenjiachun di sini, Zhou Biao diikat di kota Xinyu dan tidak bisa menggunakan tinjunya sama sekali. Di Chenjiachun, keberadaan Chen Ce seperti duri di tenggorokan Zhou Biao, dan kilau di punggungnya, yang membuatnya tidak bahagia. Sekarang, akhirnya, masalah ini terpecahkan. Meski jenazah Chen Ce belum terlihat, dengan kondisi Chenjiachun seperti ini, Chen Ce mungkin dalam bahaya. Bahkan jika dia masih hidup, sekarang dia mungkin akan sangat ketakutan. Penjaga toko Du, mari kita bicara tentang satu sama lain. Dendam terhadap Chen Ce karena menyebabkanmu dipindahkan dari rumah daming ke tempat ini telah diselesaikan, kan? Zhou Biao bertanya dengan riang. Du Zongxuan mendengus dingin, selesai. Itu tidak mungkin. Saya belum melihat tubuh Chen Ce. Bahkan jika dia sudah mati, saya akan mencambuk tubuhnya lagi dan juga wanitanya. Saya tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Meskipun mereka sudah mati, saya akan tetap menikmatinya. Zhou Biao tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tidak takut kalau wanitanya telah digigit harimau hingga tidak bisa dikenali lagi. Meski hanya tersisa sedikit daging busuk, aku tetap harus menghancurkannya, agar aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku dan memadamkan api di hatiku. Du Zongxuan mengertakkan gigi dan sangat marah. Namun, saat mereka berdua sedang mengobrol riang, tiba-tiba, Dahuangya berseru, membawa mereka kembali ke dunia nyata. Ya Tuhan, Dahuangya berlari kembali berguling dan merangkak. Ada apa? Zhou Biao memandangnya dengan bingung. Huang tua, kamu hanya punya nyali yang kecil, apa yang kamu lihat? Sebenarnya kondisi seperti ini membuatmu takut. Lihat, kamu takut setengah mati. Hahaha, kamu orang yang besar, tapi kamu takut setengah mati. Hahaha, Du Zongxuan menertawakannya dengan liar. Namun Dahuangya merasa ngeri dan menunjuk ke arah dalam desa, mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara. Ada apa? Apa yang membuatmu takut seperti ini? Zhou Biao juga menjadi malu. Dia telah memastikan bahwa harimau itu telah pergi dan desa Chenjia telah dimusnahkan, jadi apalagi yang perlu ditakutkan. Dahuangya begitu cemas hingga dia tergagap. Melihat mereka masih mengejeknya, dia menghentakkan kakinya dan berhenti berbicara dengan mereka. Angin begitu kencang hingga dia mulai berlari keluar desa.
Melihat Dahuang Ya melarikan diri dengan ketakutan, Zhou Biao dan Du Zongxuan saling berpandangan. Mereka berdua memiliki firasat buruk dan buru-buru masuk ke dalam. Mereka tidak pergi jauh sebelum mereka melihat sesosok tubuh terangkat, digantung di atas pohon. Mayat harimau yang tubuhnya dipenuhi luka mengerikan dan sudah mati kaku dengan kepala menghadap ke tanah. Bangkai harimau berukuran besar dengan berat sedikitnya 180 kg itu digantung setinggi 3 meter seperti karung robek. Tubuh harimau itu masih berlumuran darah. Ada noda darah panjang di tanah. Zhou Biao dan yang lainnya melihat noda darah ini sebelumnya, tetapi mereka mengira itu disebabkan oleh orang-orang di desa yang melarikan diri. Tapi sekarang dia tahu bahwa ini bukan masalahnya. Semua darah ini adalah darah harimau. Apa? Mereka benar-benar membunuh harimau ini. Zhou Biao dan Du Zongxuan tiba-tiba berubah menganga, memperlihatkan gigi kuning besarnya. Bangkai harimau yang sangat besar memberi dampak yang sangat besar bagi mereka. Ini tidak seperti yang dibayangkan. Awalnya mereka mengira yang membuat kekacauan di desa ini adalah seekor harimau, membunuh beberapa orang di desa tersebut, dan beberapa lainnya ketakutan dan bersembunyi untuk menunggu giliran dimangsa. Tapi sekarang, di mata Zhou Biao dan yang lainnya, harimau yang bisa melakukan apapun, yang mereka inginkan sebenarnya telah menjadi mayat, tergantung di pohon menunggu untuk dikeringkan. Ketakutan dan kegelisahan tiba-tiba memenuhi hati Zhou Biao dan yang lainnya. Semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan beberapa orang bahkan mulai mencoba melarikan diri. Tenang, banyak sekali orang yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harimau jahat ini. Orang-orang di desa Chenjia bisa membunuhnya, tapi mereka pasti harus membayar mahal. Kita tidak perlu takut, semangat. Du Zongxuan berteriak keras, menyebabkan mereka yang melarikan diri berhenti. Namun perkataan Zhou Biao selanjutnya, membuat hati semua orang tenggelam ke dasar danau. Penjaga toko Du, katakan padaku, jika semua orang di desa Chenjia menderita banyak korban jiwa, apakah mereka masih punya waktu untuk menggantung jenazah harimau itu? Semua jiwa bertanya, ya, jika semua orang hampir mati, lalu siapa yang menggantungkan harimau ini? Saat ini, ledakan tawa terdengar dari pintu masuk desa. Hahaha, itu pertanyaan yang bagus. Jika kami semua mati, siapa yang akan menggantung bangkai harimau ini? Alasan kami menggantungnya adalah untuk memberi Anda sedikit kejutan melihat binatang buas. Selamat datang, para bajingan, Anda benar-benar pandai menjebak harimau dan ingin membunuh kami di desa Chenjia. Orang yang datang adalah Chen Xiaobing yang sedang mencibir. Baru saja, Chen Xiaobing adalah mayat di tanah. Pada saat ini, satu mayat berdiri satu demi satu, menatap kelompok penyusup dengan marah atau dingin. Orang-orang ini sengaja diatur di sini oleh Chen Ce. Kebanyakan dari mereka berasal dari tim pengawal, dan tubuh mereka berlumuran darah harimau. Sial, aku tidak percaya saat Tuan memberitahu kami. Ternyata harimau ini dibawa oleh kalian, idiot. Kalian memang pantas mati. Kalian sebenarnya ingin membunuh seluruh desa kami melalui mulut harimau. Untungnya, Tuan kami adalah orang yang berbakat. Sekarang, bajingan, sudahkah kamu memikirkan cara untuk mati? Yuli dengan dingin mengambil panah tangan dan mengarahkan panah tajam ke kelompok musuh. Orang lain juga mengambil busur tangan mereka. Zhou Biao, Du Zongxuan dan yang lainnya melihat panah berdarah ini dan segera menekan keinginan untuk meremehkannya. Hanya dengan melihat busur tangan ini, seperti tidak terlihat mengancam. Tapi ia berlumuran darah. Melihat harimau yang digantung itu, hampir tidak ada titik bagus di tubuhnya. Jadi, apakah dia perlu membicarakan tentang kekuatan panah-panah tangan ini? Gluk, Zhou Biao dan yang lainnya menelan ludah mereka. Zhou Biao sekarang 100% yakin bahwa Li Hu dan kelompoknya ditembak mati oleh busur tangan ini. Sama seperti harimau ini, begitu memasuki desa Chenjia, ia ditembak dengan ganas, diubah menjadi landak, dan kemudian dibuang ke suatu tempat di mana tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Bab 105. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki melewati trotoar batu biru di desa, dan terdengar dari kabut pagi jauh dari dalam desa. Belum ada seorang pun yang terlihat, tetapi Zhou Biao dan yang lainnya ketakutan oleh suara langkah kaki yang perlahan-lahan berkerumun. Zhou Biao, Du Zongxuan, dan Dahuang Ya, yang telah dicegat dan dihalangi untuk keluar desa oleh Chen Xiaobing dan yang lainnya, semuanya saling membelakangi dengan orang-orang mereka, perlahan-lahan bersatu. Jumlah mereka 50 atau 60, yang terlihat seperti banyak orang,
tetapi sekarang ada 2 hingga 300 orang yang mengelilingi mereka. Di belakang, ada lebih banyak wanita dan anak-anak yang tua, lemah, dan samar-samar. Zhou Biao dan yang lainnya sudah bisa mendengar hinaan yang tidak terselubung dari wanita dan anak-anak itu. Jelas sekali, kata-kata bangga Zhou Biao dan Du Zongxuan sebelumnya, telah sampai ke telinga mereka. Wanita tua di desa adalah orang pertama yang berteriak sekuat tenaga, dan omelan itu sangat tidak menyenangkan. Biasanya, mereka tidak akan berani memarahi seperti ini, dan biasanya, Zhou Biao dan yang lainnya tidak akan begitu marah. Tapi sekarang, Zhou Biao dan yang lainnya bahkan tidak berani omong kosong. Chen Ce memimpin orang-orang keluar dari kabut tebal. Orang-orang di desa juga mendekat dari segala arah dan berhasil mengepung sekelompok orang tersebut. Semua orang di Chenjiachun memandang kelompok sampah ini dengan sangat marah, dan mata mereka hampir terbakar. Sebelumnya, semua orang di desa Chenjia diam, bahkan seekor anjing pun tidak bersuara. Oleh karena itu, suara Zhou Biao dan Du Zongxuan menyebar ke seluruh desa, memungkinkan setiap penduduk desa mendengar pikiran mereka dengan jelas dan mengetahui niat jahat mereka. Penduduk desa sangat marah sekarang, sehingga setiap orang memegang senjata. Panah tangan hanya sebagian kecil, dan sebagian besar membawa pisau dapur, kapak, tiang bahu, bangku, bahkan sendok kotoran sendiri. Singkatnya, fokus utamanya adalah membunuh orang-orang ini sebanyak mungkin. Chen Ce berjalan di depan kerumunan, memegang panah di tangannya. Di belakangnya ada semua orang besar di desa, Wang Hongwen, He Zong, Zhou Hu, dari provinsi, Shen Wenbo dan yang lainnya juga terlihat marah. Saya benar-benar tidak menyangka seorang kepala polisi setempat bisa begitu korup. Karena beberapa masalah sepele, dia akan membunuh orang di desa. Saya telah hidup lebih dari 70 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat hal seperti itu. Orang yang tidak tahu malu seperti itu tidak layak menjadi manusia. Wang Hongwen adalah orang pertama yang berbicara. Sebagai orang dengan status tertinggi di desa Chenjia dan sekaligus seorang sarjana, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pikiran Zhou Biao dan yang lainnya begitu kejam. Rencana pembantaian desa. Ini genosida. Genosida adalah pembunuhan secara massal untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Biasanya, genosida ditujukan kepada orang-orang yang berada di suatu perkumpulan. Ia yakin hal seperti ini hanya akan terjadi ketika dua negara sedang berperang. Dia tidak menyangka bahwa di masa damai, seorang petugas penjaga perdamaian benar-benar ingin membantai semua orang di desa. Betapa menyayat hati hal ini. Kamu masih belum meletakkan senjatamu saat akan ditangkap. Apakah kamu ingin aku mengundang hakim daerah dan membiarkan dia menangkapmu secara pribadi? Wang Hongwen melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Chen Ce tersenyum dingin ketika mendengar ini, Tuan, jika serif ini dapat memegang kursinya, dia secara alami memiliki hubungan dengan hakim daerah. Bahkan jika Anda memiliki status bangsawan, hakim daerah mungkin tidak mendengarkan Anda dan tidak akan menanganinya. Terjadi gelombang yin dan yang juga memicu gelombang kebencian. Wang Hongwen mencibir, jika hakim daerah tidak peduli, maka saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari prefektur. Jika hakim tidak peduli, maka saya akan langsung pergi ke ibu kota untuk menemui orang suci itu. Saya ingin untuk lihat perlindungan seperti apa yang dimiliki serif kecil ini. Lin Wenbo berdiri dan bersenandung, Dekan Wang tidak perlu melapor. Jika hakim daerah berani melindungi hal seperti itu, maka dia akan dibunuh. Tentu saja, kami para sarjana tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Itu benar. Liu Ziying dan Zhou Hu keduanya berdiri pada saat yang sama. Zhou Hu dengan marah berkata, kami para sarjana memiliki tanggung jawab untuk memantau dunia, karena kami memiliki ketenaran. Bahkan jika kami langsung membunuhmu, itu akan tetap terjadi. Tugas suci yang dipercayakan kepada kami. Memberantas sebuah aib bagi istana kekaisaran. Zhou Biao, Du Zongxuan, Da Huangya dan orang lain, yang terjebak di tengah, semuanya gemetar ketakutan ketika mendengar perkataan para cendekiawan tersebut. Mereka semua berkulit putih, dan mereka awalnya takut pada para sarjana. Terlebih lagi, ada cendekiawan di sini, dan ada tokoh hebat seperti Wang Hongwen. Pengaruh dan pencegahan mereka sama besarnya, dan rasa perlawanan para penjahat ini perlahan melemah. Chen Ce merasa senang, dan kembali merasakan peran tokoh di acara-acara formal. Tapi bagaimana dengan menyerahkan orang-orang ini kepada pemerintah? Serahkan pada pengadilan. Hehehehe. Chen Ce tidak pernah percaya pada pengadilan. Saya pikir ungkapan,
keadilan mungkin terlambat, tapi tidak akan pernah hilang, adalah omong kosong. Apakah masih ada sedikit keadilan di dunia ini? Jangan menaruh harapan pada masa depan. Keputusan Chen Ce adalah dendam harus dibalas. Jika Anda bisa melakukannya saat itu juga, itu tidak akan pernah tertunda sampai hari berikutnya. Namun, jika kita menekan mereka dengan paksa dan membunuh mereka semua, apakah hal itu akan menimbulkan pemberontakan di kalangan tokoh, sarjana dan cendekiawan, seperti Wang Hongwen dan lainnya? Apakah mereka akan percaya bahwa orang-orang ini pantas dihukum seberat-beratnya oleh hukum dan pemerintah? Chen Ce memutuskan untuk mencoba dan mengujinya. Mengambil 2 langkah ke depan, Chen Ce melompati kerumunan dan berbicara dengan tenang, "Kamu masih tidak mau menyerah. Sekarang, dengarkan perintahku. Letakkan senjata di tangan kalian. Siapapun yang berani memegang senjata dan menolak untuk menyerah akan diperintahkan untuk dibunuh." Ketika anak panah membunuh seseorang, saya hanya menghitung 3 kali. 1. Semua penduduk desa di desa Chenjia mengangkat senjata mereka. Yang mengejutkan Chen Ce, Wang Hongwen, He Zong, dan Lin Wenbo tidak berniat menghentikan mereka. Chen Ce tertawa. Sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang bertele-tele yang dia bayangkan. 2. Begitu Chen Ce menghitung sampai 2, pejabat pemerintah, pegawai dan sejenisnya dengan cepat menjatuhkan senjata mereka dan berlutut di tanah. "Selamatkan hidupku, pahlawan, selamatkan hidupku, kami juga terpaksa. Penjaga toko Dullah yang ingin membunuhmu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, kami hanya pegawai negeri kecil dan tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Saya mohon, Tuan, tolong ampuni kami. Kecuali Zhou Biao, Du Zongxuan, Da Huang Ya, dan beberapa orang kepercayaan mereka, total lebih dari selusin orang belum menyerah, yang lainnya berlutut, dan senjata di tangan mereka dibuang lebih awal. Zhou Biao dan yang lainnya sangat marah dan menendang rekan mereka yang berlutut beberapa kali. Bajingan, apakah kalian takut padanya? Bahkan jika orang-orang meminjam keberanian dari dewa, mereka tidak boleh menyentuh kita. Kita adalah pejabat resmi dari Istana Kekaisaran, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita." Zhou Biao tampaknya semakin memberanikan diri. Du Zongxuan juga berteriak keras dengan suara gemetar, "Ya, kami adalah pedagang garam terbesar di dinasti Zhou. Ayah saya adalah penjaga toko keempat dari keluarga Qin. Jika Anda berani menyentuh saya, ayah saya pasti akan membunuh Anda, dan menghancurkan Chenjia berkeping-keping." Da Huang Ya gemetar di sampingnya, tidak bisa berkata-kata. Karena dibandingkan dengan kedua orang ini, dia hanyalah bajingan pasar dan tidak memiliki kemampuan untuk mengancam orang lain. Wajah Wang Hongwen dan yang lainnya tetap dingin, tetapi mereka juga merasa sedikit merepotkan. Tidak apa-apa bagi orang lain, tetapi Zhou Biao memiliki status resmi, dan status Du Zongxuan sebagai pedagang garam sangat mengkhawatirkan. Membunuh mereka akan melegakan, tapi masalah yang terjadi selanjutnya akan sangat memusingkan. Penduduk desa biasa tidak memiliki keraguan-raguan seperti itu karena mereka tidak tahu betapa kuatnya pejabat dan pedagang garam. Namun sebagai sarjana, Wang Hongwen dan yang lainnya berbeda. Mereka dengan jelas memahami makna di balik orang-orang ini. Oleh karena itu, mereka semua memandang Chen Ce, ingin melihat apa yang akan dia putuskan. Jika kita langsung membunuh orang-orang ini, pasti akan ada masalah besar di masa depan. Namun, Chen Ce hanya mengucapkan satu kalimat, dan mata semua orang tiba-tiba berbinar. "Hahaha, benarkah? Aku tidak berani menyentuhmu. Jika aku menyentuhmu, kamu akan membuatku berantakan. Tapi jika ku bilang kalian datang untuk membantu desa Chenjia kami membasmi harimau jahat, dan kalian mati secara tidak sengaja dan digigit harimau, lalu, apa yang harus kamu lakukan?" Semua orang secara kolektif tercengang. Segera, Liu Ziying menjadi orang pertama yang tertawa. "Hahaha iya, mereka dibunuh harimau. Kita semua bisa bersaksi." Lin Wenbo juga tersenyum, ini, meskipun sedikit menguntungkan mereka dalam hal reputasi, itu tetap merupakan ide yang bagus. Wang Hongwen memutar janggutnya dan berkata dengan gembira, "Ini ide yang bagus. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan menulis bait syair dan mengirimkannya ke rumah mereka, memberitahu keluarga mereka bahwa para bajingan ini bertempur dengan sangat berani dan mempertaruhkan nyawa mereka, dan mereka adalah para martir harimau yang sangat luar biasa, hehe." Tiba-tiba, Zhou Biao dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Bab 106. Zhou Biao dan yang lain,
awalnya ingin berjuang, tetapi sekarang setelah mendengar Chen Ce mengatakan metode yang begitu putus asa, mereka merasa ngeri saat mengetahui betapa berbahayanya metode ini. Bunuh mereka di tempat dan salahkan saja harimaunya. Dibunuh oleh harimau. Terlebih lagi, orang-orang di desa Chenjia menyetujui ini, dan bahkan Wang Hongwen, seorang sarjana hebat, ingin memberi mereka gelar martir yang melawan harimau. Bahkan jika anggota keluarga mereka mengetahui kebenarannya, mereka akan menghentikan penyelidikan karena gelar martir pertarungan harimau. Martir adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu martir, artinya saksi, atau orang yang memberikan kesaksian. Kata ini umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati, demi kepercayaannya. Ini adalah konspirasi yang sangat jahat. Setelah mengetahui kengerian ini, Zhou Biao adalah orang pertama yang berhenti. Dia melambaikan pisau di tangannya dan berteriak, "Saudara-saudara, lawan mereka, keluar dari sini, terobos, serang." Dalam krisis yang mengancam jiwa, Zhou Biao, beberapa kroninya, Du Zongxuan, Da Huangya dan belasan dari mereka bergegas menuju pintu masuk desa dengan senjata di tangan. Mereka mengira akan mampu bertahan hidup selama melarikan diri keluar desa. Namun, dia meremehkan tekad Chen Ce untuk membunuh mereka. Tembak. Chen Ce memberi perintah dan pertama-tama membidik ke arah Zhou Biao yang melarikan diri dan menembakkan anak panah. Terdengar suara mendesing, dan detik berikutnya, anak panah itu dimasukkan ke punggung Zhou Biao. Pada saat yang sama, penduduk desa yang telah menunggu lama tidak menunjukkan belas kasihan dan mulai menembaki orang-orang yang melarikan diri. Lusinan busur tangan, dalam jarak dekat, seperti puluhan senjata. Tidak mudah untuk membunuh belasan orang ini. Bahkan jika seekor harimau bisa ditembak mati, bagaimana Zhou Biao dan yang lainnya bisa menjadi pengecualian? Dalam sekejap mata, sekelompok orang itu jatuh ke dalam genangan darah, meratap dalam waktu yang lama. Adapun kaki tangan mereka, yang berlutut di tanah, tidak ada dari mereka yang berani melarikan diri. Mereka bahkan bersyukur bahwa mereka tidak bergegas bersama Zhou Biao dan yang lainnya, jika tidak, mereka akan jatuh di sana dengan cara yang sama sekarang. Zhou Biao terkena beberapa anak panah, tapi dia belum mati. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, tetapi terus menangis dan memohon belas kasihan. Chen Ce, saya salah, Chen Ce, tidak, Tuan Chen, saya bajingan, saya pantas mati, saya tidak ingin mati, tolong ampuni saya kali ini, saya masih punya uang, saya masih punya ribuan, aku bisa memberimu semua 2.000 keping perak itu, aku hanya memintamu untuk mengampuni hidupku. Baru sekarang Zhou Biao menyadari bahwa semuanya palsu. Hanya hidup yang nyata, hanya dengan bertahan hidup barulah ada harapan. Menghadapi permintaan belas kasihan Zhou Biao, Chen Ce melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengarahkan ke kepalanya, dan menembakkan anak panah. Zhou Biao terjatuh sebagai tanggapan, terlalu mudah untuk mati. Du Zongxuan baru saja meninggal, tetapi Da Huangya masih hidup. Dia merangkak menuju pintu masuk desa. Matanya penuh dengan keputusasaan. Dia bahkan lebih putus asa daripada saat dia pergi untuk merebut anak harimau tadi malam. Dia sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak pergi mencari Zhou Biao dan Du Zongxuan tadi malam demi 350 tael. Kegembiraan macam apa yang mereka lakukan? Sebuah anak panah terbang dari belakang, menusuk leher Da Huangya dan memakukannya ke tanah. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Chen Ce. Setelah membunuh ketiga dalang ini, suasana hati Chen Ce tiba-tiba menjadi lebih jelas. Oke. Para bajingan yang ingin menyakiti desa kita ini telah dieksekusi. Yang ingin kukatakan pada kalian di sini adalah, selama kita bersatu, serif manapun akan menjadi omong kosong. Kata-kata Chen Ce membuat seluruh desa mulai bersorak. Penduduk desa yang awalnya gelisah, kini bersemangat, seperti disuntik darah ayam. Pertama mereka membunuh harimau itu, dan kemudian mereka membunuh musuhnya. Sekarang, balas dendam besar telah terbalas, dan orang-orang di desa Chenjia merasa sangat bahagia. Hanya Wang Hongwen dan yang lainnya yang sedikit khawatir dan tidak terlihat baik. Untungnya, pengaturan Chen Ce selanjutnya membuat mereka merasa jauh lebih nyaman. Tangkap semua orang ini. Kalian bisa terbebas dari kematian, tapi kalian tidak bisa lepas dari kehidupan. Mulai sekarang, kalian akan menjadi budak di desa untuk menebus dosa-dosa kalian. Jangka waktunya 1 tahun.
Selama kalian bekerja setahun ini dan jangan bicara omong kosong, lalu setelah 1 tahun, aku tidak hanya akan melepaskan kalian, tapi juga memberi kalian hadiah yang besar. Orang-orang ini perlu menstabilkan diri mereka terlebih dahulu. Karena mereka telah memutuskan untuk mencap Zhou Biao dan yang lainnya sebagai martir yang melawan harimau, orang-orang ini tidak dapat dihukum atas tuduhan awal. Oleh karena itu, harus menahan mereka secara pribadi. Dikatakan penahanan, namun nyatanya itu hanya pembatasan sementara pergerakan mereka. Hanya untuk mencegah mereka akan melarikan diri dan berbicara omong kosong di luar. Haha, dalam beberapa hari, hanya dalam beberapa hari, Chen Ce akan dapat menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, meskipun mereka dibiarkan keluar, apakah mereka berani berbicara omong kosong? Meski mereka dipinjamkan 100 keberanian. Faktanya, orang-orang ini memang sangat ketakutan. Mereka awalnya hanya mengikuti Zhou Biao dan yang lainnya untuk melawan angin musim gugur, namun siapa yang menyangka bahwa orang-orang di desa Chenjia bisa begitu galak. Dia tidak hanya membunuh harimau betina yang menimbulkan masalah. Mereka bahkan membunuh Serif Zhou Biao dan pedagang garam Du Zongxuan tanpa rasa hormat. Betapa beraninya hal ini. Ketidakjujuran dan pelanggaran hukum membuat orang-orang ini tidak berani membangkang. Segera setelah itu, Chen Ce meminta orang-orang untuk membawa Zhou Biao dan yang lainnya ke tempat kosong di desa dan membakarnya. Dengan cara ini, kematian dapat disamarkan tanpa gejala apapun. Dengan operasi orang-orang seperti Wang Hongwen, Chen Ce yakin peristiwa besar ini dapat diselesaikan. Setelah jenazahnya hampir terbakar hangus, Chen Ce meminta seseorang untuk membakar kembali bangkai harimau betina tersebut. Tentu saja, tujuan pembakaran harimau tersebut adalah untuk memberi kesaksian atas kematian Zhou Biao dan yang lainnya, dengan mengatakan bahwa mereka membunuh harimau tersebut dengan serangan api. Pokoknya kulit harimau sudah berlubang dan tidak bisa dimanfaatkan. Setelah melakukan semua ini, Chen Ce meminta seseorang untuk mengikat harimau itu ke gerobak, dan kemudian sambil menabuh gong dan genderang, berjalan mulai dari desa Chenjia dan menuju ke kota. Semuanya, datang dan lihat, harimau jahat yang menyebabkan kerusakan pada kota Xinyu kita telah dibunuh. Tuan Zhou Biao, Serif kota Xinyu, tewas saat menjalankan tugas. Du Zongxuan, bendahara pedagang garam, gagah dan berani serta menggunakan serangan api untuk menghancurkan harimau itu. Tapi dia dan Tuan Zhou terkubur di lautan api. Penduduk desa dari desa terdekat bergegas mendekat. Semua orang sedikit terkejut dengan kematian Zhou Biao dan lainnya, tetapi mereka sangat senang dengan kematian harimau. Apalagi mereka yang anggota keluarganya dibunuh oleh harimau jahat, semua bergegas maju untuk mencambuk mayat tersebut. Chen Ce tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka mencambuk mayat-mayat itu. Setelah mereka lelah, dia meminta seseorang untuk mendorong gerobak dan berjalan-jalan di sekitar kota Xinyu. Seluruh kota menjadi gempar, dan semua orang, pria, wanita, tua dan muda, datang untuk menyaksikan harimau jahat yang mengejutkan ini. Seseorang ingin melempar telur busuk, tetapi Chen Ce meminta seseorang untuk menghentikannya. Apakah Anda bercanda? Jika saya menangkap harimau ini, maka itu milik saya. Belum lagi jika Anda membawanya ke daerah dan menyelinap kemana-mana, Anda akan mendapatkan hadiah setidaknya 100 tael hingga 500 tael perak. Tulang harimau yang dimilikinya saja sudah bernilai banyak uang. Anggur tulang harimau adalah afrodisiak. Meski bulunya rusak, dagingnya masih bisa dimakan. Chen Ce tidak peduli apakah dia pernah memakan orang sebelumnya. Dia memakan orang dan saya memakannya. Itu bukan kanibalisme secara langsung. Sepanjang hari, Chen Ce membawa bangkai harimau dan berkeliling kota Xinyu. Penduduk desa dari seluruh negeri datang untuk menyaksikan kesenangan tersebut. Melihat harimau mati tersebut, penduduk desa memulai karnaval yang lebih meriah dibandingkan saat Tahun Baru Imlek. Dalam beberapa bulan, lebih dari 100 orang tewas, dan harimau ini telah memecahkan banyak rekor di kota Xinyu, sehingga pembunuhannya menimbulkan sensasi dan menarik perhatian semua orang. Adapun serif dan pedagang garam yang tidak sengaja mati terbakar saat harimau tersebut dibunuh, semua orang akan menyebutkannya dan menambahkan kalimat, "Sayang sekali." Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Semua pusat perhatian telah dicuri oleh harimau. Bahkan jika orang seperti Zhou Biao mati, tidak ada kemungkinan untuk mencuri pusat perhatian dari harimau mati. Mereka semua beberapa nyawa juga terseret ke dalam air. Mendengarkan diskusi penduduk desa, Chen Ce tahu di dalam hatinya bahwa masalahnya sudah setengah selesai. Adapun separuh lainnya,
terletak pada Liu Sheng dan putranya. Bersambung.